Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sandrina, NIM 190388201013 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai landasan neurologis pada bahasa. Faktor neurologis adalah faktor yang sangat penting dalam penguasaan bahasa karena berkaitan antara otak dan bahasa. Faktor neurologis inilah yang membedakan bahwasanya manusia memiliki kemampuan berbahasa dibandingkan dengan hewan yang tidak memiliki kemampuan berbahasa. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai otak. Otak terdiri dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Terkait dengan bahasa, hemisfer kiri ini lebih dominan kinerjanya dibanding dengan hemisfer sebelah kanan. Nah, hemisfer sebelah kiri ini terdiri dari 4 daerah besar atau yang disebut dengan lobe. Nah, masing-masing lobe ini memiliki tugasnya tersendiri. Yang pertama itu adalah lobe frontal. Lobe frontal itu berkaitan dengan masalah kognisi. Yang kedua adalah lobe temporal. Lobe temporal ini berkaitan dengan pendengaran. Yang ketiga ini adalah lobe occipital. Lobe occipital ini berkaitan dengan penglihatan. Dan yang keempat adalah lobe parietal. Lobe parietal ini berkaitan dengan rasa yang ada di muka, di tangan, di kaki, dan sebagainya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan kaitan antara bahasa dan otak. Seperti ketika kita mendengarkan sebuah informasi atau mendengar bunyi, nah itu kan akan ditangkap oleh lobe temporal, yaitu pendengaran. Setelah nanti ditangkap apa yang telah kita dengarkan itu akan menuju ke otak. Nah, di sini fungsi otak atau kinerja otak, di mana ketika kita mendengarkan suatu informasi atau bunyi, apakah informasi yang kita dapatkan itu, apa yang kita dengar itu akan kita memberikan tanggapan atau tidak. Nah, disinilah kaitan antara otak dan bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Hemisfer kiri adalah hemisfer bahasa. Ketika hemisfer kanan diambil, maka tidak akan terjadi pengaruh terhadap kemampuan berbahasa. Namun perlu kita ketahui bahwasanya sebelum kita beranjak ke umur 12 tahun, hemisfer kanan juga mampu melakukan fungsi kebahasaan. Ketika hemisfer kanan terganggu atau mengalami masalah, maka seseorang itu tidak dapat mengurutkan atau menceritakan secara kronologis. Dan juga seseorang yang hemisfer kanannya terganggu akan sulit mendeteksi kalimat ambigu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa sering juga disebut dengan gangguan perkembangan berbicara dan bahasa ekspresif. Kelainan atau gangguan berbahasa adalah kelainan dengan jenis gangguan dalam komunikasi dengan indikasi seseorang mengalami gangguan dalam proses simbolis. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa gangguan berbahasa itu berdampak pada dua hal. Yang pertama, lambat dalam pemulihan bahasa, dan yang kedua adalah menyimpang dari bentuk baku pada anak yang memperoleh bahasa dengan urutan yang berbeda dari kebanyakan anak, atau si anak tersebut memiliki kemampuan yang sangat berbeda dari penutur asli bahasanya sendiri. Nah, kalau jika kita tinjau dari asalnya, gangguan berbahasa dapat dikategorikan ke dalam dua hal. Yang pertama itu adalah gangguan bahasa yang berkembang, artinya gangguan akibat kelainan yang dibawa sejak lahir. Dan kedua adalah kelainan atau gangguan berbahasa yang diperoleh, yang artinya adalah gangguan akibat dari operasi, stroke, kecelakaan, ataupun penuaan. Nah, gangguan berbahasa dan berkomunikasi dapat diakibatkan oleh faktor medis dan juga faktor lingkungan. Faktor medis berimplikasi pada gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Contoh faktor medis yaitu gangguan sebagai akibat cedera otak yang menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, sistem gangguan psikologenetik, dan gangguan pada sistem mekanisme organ bicara. Baiklah, itu tadi penyampaian materi saya mengenai landasan neurologis. Saya minta maaf jika terdapat kesalahan atas cara ataupun kata-kata saya dalam penyampaian materi. Semoga video tadi bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.